pemirsa, saya sekarang sedang berada di tempat kejadian video viral tindak kriminalitas yang menggunakan senjata api. Nih, di gang ini nih pemirsa. Ironisnya lagi, perampok itu melakukan di siang hari bolong seperti ini. Padahal kondisi jalan di sini lagi rame banget. Membuktikan perampok atau pelaku kejahatan itu sudah mulai berani. Apalagi di tengah pandemi seperti ini dan di tengah ekonomi sulit seperti ini. Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya hanya mengungkap fakta dan Anda yang menilai. Saya Adit, ini Metropolis. Selamat siang, Pak. Oh iya siang. Ya, Pak. Ya dari mana ya? Saya Adit, Pak, dari program Metropolis Jak TV, Pak. Oh iya. Ingin Bapak sendiri dengan siapa? Saya RT di sini. Namanya Pak siapa, Pak? Pak Andi. Pak Andi, Pak. Ya. Wah. Jadi saya di sini nih, Pak. Oh ya? Boleh sambil ngobrol-ngobrol? Boleh. Pak? Sebentar ya. Kebetulan nih langsung dengan Pak RT-nya nih, saya pengen bertanya tentang perihal keamanan di lingkungan sini. Iya. Pak. Nah, Pak Andi sendiri menjadi RT sudah berapa periode, Pak? Kurang lebih udah 2 periode lah. Wah. Berarti Bapak kurang lebih sudah mengerti tentang keamanan di daerah ini, Pak ya? Iya. Penerapannya seperti apa sih, Pak, di sini, Pak? Sebenarnya kita tiap malam kita ada 2 gerbang, kita tutup tiap malam. Kalau siang emang karena ini kan kita nggak boleh ditutup terus menerus. Jadi ya untuk jalan umum juga selama ini. Tapi ada ronda warga seperti itu nggak, Pak? Diterapkan seperti itu nggak, Pak? Waktu-waktu tertentu aja, tapi nggak tiap kali. Jadi kalau emang ada info, oh ini harus dilakukan ronda, kita ronda. Oh, di sini sendiri, Pak, kebanyakan warga di sini tuh, Ya, apakah warga pendatang kah atau asli sini? asli sini rata-rata semuanya. Banyak kan rata-rata rumah pribadi, Oke. kayak gitu. Pak, sambil jalan sedikit. Oke. Sebenarnya saya pengen bertanya sedikit tentang kejadian kemarin, Pak. Iya. Gitu, Pak. Itu Bapak tahu dari laporan dari warga, atau Pak? Iya, kebetulan karena saya saat kejadian lagi berada di luar kota, jadi saya mendengar info dari keluarga, kemarin dari pihak kepolisian sedikit, sama dari warga sih. Seperti itu. Setelah kejadian itu, Pak, bagaimana Pak warga-warga di sini, Pak? Apa semakin waspada atau seperti apa, Pak? Ya, kita sih saling mengingatkan aja supaya lebih berhati-hati, karena termasuk gang kita kan termasuk cukup lenggang. Jadi sekarang ini kesepakatan warga kita tutup 1 gang, jadi hanya 1 pintu akses masuk. Pak Andi, kalau boleh tahu, Pak, Ya. bagaimana sih sosok korban di mata warga-warga sini? Warga sih cukup baik, interaksi kalau ketemu dengan warga ya ada mengangguk seperti itu. Komunikasi sih bagus ya, Pak? Ya baik-baik aja. Bapak sendiri, Pak, Ya. ini RT Bapak itu cuma 1 gang ini apa? Kebetulan gang RT saya cuma 1 gang ini. 1 gang ini? Iya. Nah, Pak, ini kan saya mau berbicara kriminalitas di daerah sini, Pak. Ya. Sebelumnya, memang sudah banyak kejadian seperti ini kah, Pak? Nggak pernah? Kalau untuk kejadian perampokan seperti ini dengan kekerasan senjata api ya baru kali ini, dan termasuk mengagetkan saya juga lah dan warga sekitar, warga sini. Tapi untuk Ranmor itu ya ada aja. Curanmor sering ya, Pak ya? Nggak sering. Nggak, maksudnya ada aja gitu, Mas? Ada. Sebelum pandemi, Pak, gimana, Pak, kondisinya, Pak? Nggak ada masalah karena nggak ada banyak Ranmor nggak apa gimana gitu? Ya ada aja tapi nggak terlalu sering. Setahunnya adalah 1-2 kali aja. Pak, di sini di sini saya lihat kan banyak rumah-rumah yang ditutup, Pak. Tapi di sini menerapkan keamanan CCTV nggak, Pak? Untuk sekarang sih belum ya. Oh, belum? Karena emang baru saya dengan
kader lagi memikirkan menambah CCTV. Menambah CCTV Pak berarti. Ya, Pak, kebanyakan di rumah sini siang hari semua ditutup ya Pak ya? ya ada beberapa yang ya. Jadi tutup siang hari semua. uh, Tapi komunikasi sama warga tetap cukup baik ya, karena Pak? kita juga punya WA grup untuk warga sini. Nah, setelah kejadian Pak, apakah warga sekitar tuh berembuk untuk meningkatkan keamanan di daerah ini kah apa gimana? Apa ada nggak Pak? Untuk saat ini baru pengurus saja yang berbicara karena kita belum sempat mengumpulkan, atau mungkin kita akan share di grup seperti itu, nanya bagaimana pendapat mereka seperti itu. Biar gimana pun kan yang sulit itu kan memberikan kenyamanan kepada warga lagi ya tuh Pak ya. Iya. Karena mungkin ada trauma ya Pak ya. Iya. Di sini ada berapa rumah Pak? Kurang lebih 30 rumah ya. 30 rumah. Iya. Pak, setelah kejadian apakah dari pihak kepolisian jadi sering berjaga-jaga di sini, apa Bapak minta atau gimana Pak? Ada? Tidak sih, seperti biasa, normal saja. Normal saja ya Pak. Ya sih, Karena tapi kejadiannya menurut saya juga kasusnya sangat jarang terjadi lah. Pak, ada nggak Pak perhatian dari RT dan lurah setelah kejadian ini? Untuk perhatian ya? Iya, perhatian dari RT dan lurah, tanggapannya seperti apa Pak? Karena kebetulan saya baru balik, saya belum bisa ketemu dengan lurahnya atau pasca kejadian. Pak, belum ada. Kebetulan saya baru 2 hari yang lalu balik. Tapi sistem keamanan di sini oke banget ya, udah oke, karena di sebelah sana juga ditutup. Iya. Di sebelah sana juga dibikin pagar ya Pak ya? Ya, kita udah lama dari sejak udah lama banget ini. Jadi yang waktu pasca kerusuhan tahun 98 udah mulai ada gerbang. Dan ini baru diperbaikin kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Pak ya? Dengan berjalannya peningkatan jalan, kita perbaiki. Dan di sini sebenarnya kondisi lalu lalang di depan tuh rame Pak ya? Rame. Rame, jadi hidup gitu Pak, bukannya sepi tapi rame ya, di Iya. sini. Pagar jalan ditutup tuh biasanya jam berapa Pak? Pagar jalan ditutup sekitar 9:30. 9:30 malam. Dibuka? Dibuka lagi kurang lebih jam 7-an. Apakah di sini ada petugas jaganya Pak? Oh, tidak, karena masing-masing warga memiliki kunci gerbang. Oh. Jadi kita kesepakatan keluar masuk dikunci kembali bila saat waktunya belum dibuka. Berarti warga setiap warga kompakan untuk menjaga lingkungan masing-masing. Ya. Jadi semua megang gerbang. Nah, warga sendiri Pak, Ya, dengan adanya kejadian ini, kaget nggak Pak? kurasa cukup kaget karena kan nggak pernah berkepikiran akan ada kejadian seperti itu. Kebayang sih ya Pak, pasti Iya. sekarang juga lebih waspada berarti Pak. Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat sedikit sekarang kalau ada orang lewat, lihat lagi lebih waspada. Lebih kontrol, saling menjaga satu sama lain Iya. ya Pak ya. Wah, tapi Pak, kedepannya Bapak punya rencana untuk ini nggak Pak, menerapkan sistem keamanan seperti apa Pak? Entah ditambah CCTV, entah ditambah, ada rencana seperti Ya, apa? kalau rencana sih antara CCTV dan mungkin kita akan menambah polisi tidur supaya memperlambat Ada orang. motor Ya, masuk, jadi nggak bisa ngebut. Iya, gitu. itu seperti itu. Dan mungkin penerapannya tetap kita pertahankan akses masuk satu pintu. Tetap akses satu pintu ya Pak? Gitu. Luar biasa. Pak, harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya pertama supaya pelakunya cepat tertangkap dan korban sembuh, ya, dan kita lebih waspada lah untuk kondisi sekarang ini, karena situasinya ekonomi saat ini membuat orang jadi lebih karena situasi ekonomi seperti ini, jadi banyak orang-orang yang ya berpikiran untuk melakukan kriminal lebih tinggi gitu. Seperti itulah. Tapi saya mau nanya lagi nih Pak. Oke. Nah,
Ini pintu pernah nggak dibuka dua-duanya gitu, Pak? Oh iya pernah. Pas kejadian kan terbuka. Oh, terbuka dua-duanya. Karena saat sebelum kejadian itu kan waktu pandemi emang ada aturan harus ditutup. Ya. Tapi sudah sekian lama warga minta, ada yang minta dibuka, ya kita buka. Karena mereka merasa agak sulit aksesnya, mesti bolak-balik seperti itu. Muternya tadi ya kan. Nah, akhirnya setelah kejadian ini ya kita terapkan tutup satu pintu. Tutup satu pintu ya, Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Betul ya, Pak ya. Kalau boleh tahu rumah yang kejadian yang mana, Pak? Rumah yang kejadian yang Di sebelah sana. yang kebetulan ada motor keluar. Oh, ada motor keluar. Untungnya di situ ada. Ya, dia ada CCTV langsung pada posisi kejadian. Gitu. Kebetulan di situ ketangkap CCTV ya, Pak ya? Saya tertangkap. Nah, Pak, kalau berbicara tanggapan warga dari tetangga-tangga warga sebelah, seperti apa tuh, Pak? Kebetulan saya belum berkomunikasi dengan warga-warga sebelah ya, Pak ya? Saya. Jadi belum ada tanggapan apa-apa. Iya. Mungkin ya mereka juga berpikir lingkungan kita masing-masing harus waspada, Iya, harus dijaga lebih ketat lagi. Lebih waspada. Kita kalau ada orang asing masuk ya bolehlah kita tegur. Mau apa? Mau cari siapa? Paling enggak kan mereka tahu ada yang memperhatikan. Mungkin mereka akan berpikir menunda apa rencana mereka seperti itu. Oh iya, Pak, benar. Jadi lebih ketat lagi, siapa yang masuk ke wilayah ini, itu masing-masing kita lihat mau apa keperluannya. Iya, kita tanya saja sebenarnya. Mau perlu siapa, mau cari siapa. Apalagi di tengah sekarang ya motor lalu lalang pasti masuk karena kan ada ojek online, ada pesan makanan online apa-apa, berarti mesti lebih hati-hati lagi. Betul. Luar biasa ya, Pak. Pak, saya boleh ditemenin jalan-jalan nggak, Pak, lihat lingkungan Bapak, Pak? Boleh. Sambil lihat-lihat gitu, Pak. Boleh. Sambil ngobrol lihat-lihat. Oh. Kira-kira Bapak rencana menjadi RT di sini berapa periode lagi deh, Pak? Waduh, tergantung ya. Kalau apa ya, karena banyak kesibukan. Ya sebenarnya kita juga capek, Pak ya, udah. Tapi karena warga memilih ya kita jalani saja. Pak, kalau pandemi di sini sepi nggak sih, Pak? Pandemi ya sedikit sepi karena orang kan membatasi, kalau di lingkungan kita cukup membatasi interaksi. Biasanya kita masih sering keluar ngobrol, jadi sekarang ya ngobrol sebentar balik. Ya karena kebutuhan karena memang larangan ngobrol satu sama lain itu kan dibatasi kan ya, jadinya ya walaupun ada tapi di dalam. Kebanyakan di warga sini, Pak, tetap sih ada juga yang interaksi, kayak misalkan mereka sambil keluar misalkan melakukan kegiatan sehari-hari ya sambil ngobrol sebentar. Ya arisan, jadi biasanya ada arisan RT. Ya saat ini ya hanya via WhatsApp. Kebanyakan, Pak, warga di sini itu berkegiatannya apa, Pak? Ya kegiatannya ada yang bekerja, ada yang memang punya usaha di rumahnya seperti itu. Tapi kebanyakan apa ya? Ya kalau siang gini lebih lenggang. Lebih lenggang ya, Pak ya, di rumah gitu. Nah pada waktu lockdown waktu itu, Pak, pandemi, kebanyakan warga yang di rumah kan, Pak ya? Banyak warga di rumah ya, Pak? Wah, semoga saya doain lingkungan Bapak aman dan tidak ada lagi kejadian-kejadian. Ya, itu harapan saya. Yang tidak diharapkan seperti itu. Ya kan, kenyamanan warga kan ya, tanggung jawab kita semua gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Informasinya, Pak. Maaf mengganggu, Pak. Nah, tanggapan Bapak tentang video viral perampokan yang menggunakan senjata api itu gimana, Pak? Maksudnya? Bapak tahu nggak? Kurang tahu sih, cuma lihat di IG aja. Tapi Bapak tahu di mana tempatnya? Ging 18. Iya, di 18. Oh, Deretan sini. Oh, iya. Oh. Nah, tapi Bapak baru tahu di sosial media ternyata? Iya, dari orang-orang juga. Orang-orang sini membicarakan nggak, Pak?
membicarakan. Akhirnya tahu juga dari sosial media dan tahu dari orang-orang ya Pak? Ya, Tanggapan Bapak setelah tahu itu gimana Pak? Warga-warga memperketat keamanan kah atau tidak? memperketat sih. Ya. Apa kejadian kriminal seperti itu sering terjadi di sini Pak? Enggak juga. Nggak juga. Nggak, jarang. Pasca kejadian itu bagaimana? Warga ketakutan atau santai saja Pak? Ada yang ketakutan, ada yang santai juga. Kira-kira itu sekarang penerapan keamanan seperti apa Pak? Namanya? Di sini penerapan keamanan seperti apa? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Berarti tanggapannya biasa-biasa aja Pak? Iya. Gitu. Tapi Bapak resah nggak dengan sekarang banyak perampok atau pelaku kriminal itu menggunakan senjata api? Resah sih. Resah ya Pak ya? Iya. Oh gitu, resah. Membahayakan masyarakat. Meresahkan masyarakat ya? Tahu nggak kejadian video viral tentang kriminal yang menggunakan senjata api, perampokan menggunakan senjata api? Tahu Yang di mana? di itu Pademangan 4 Gang 18 nomor Tang- 21254 ya. Tanggapan Cici seperti apa? Serem nggak Ci? Takut lah ya, soalnya dia pakai senjata tajam. Senjata api? Iya, senjata api ya, pistol. Berarti sekarang perampok udah mulai semakin berani ya Ci? Iya, Siang-siang iya. menggunakan senjata api. Iya, Padahal betul. rame kondisi Iya, kan? benar. Ci, Nah, dengan takutnya Cici, akhirnya Cici menerapkan keamanan seperti apa tuh Ci di sini Ci? keamanan ya maksudnya ya. Ya kalau bisa sih harus ada ini apa namanya kayak polisi sering-sering kontrol di jalanan gitu loh. Rumah dengan kejadian itu rumah digembok terus nggak Ci jadinya? Apa semakin takut nggak gimana? Digembok sih. Gembok. Nah, Ci, itu kan kejadiannya setelah ngambil uang. Dengan kejadian itu Cici takut nggak ngambil uang sendirian jadinya? takut. Jadi takut? Iya, tapi kita harus lihat juga sih. Kalau misalnya jalannya sepi ya lebih baik jangan keluar dulu kitanya gitu loh. Jangan ngambil uang terlalu banyak gitu. Iya, maksudnya dan juga kita harus lihat kondisi itunya apa jalanannya. Kalau misalnya sepi, kita jangan langsung pulang gitu loh. Lihat-lihat kondisi jalanan. Iya. Atau kalau mau ngambil uang banyak gitu, ya Ya kalau bisa sih harus ada itu apa namanya ada pendampingnya lah gitu. Ya kan? Supaya aman. Pak Barawi, tahu nggak kasus video perampokan yang menggunakan senjata api itu? Oh itu waktu itu Pademangan 3 Gang 18. Saya beritanya di situ aja. Kalau tempat kejadiannya saya nggak tahu. Dari warga sendiri pada ngomongin nggak Pak? Dari warga sendiri pada ngomongin nggak, membicarakan nggak? Ya berita dari TV aja tahunya. Yang kejadian lokasinya kan kita nggak kejadian itu nggak lihat saya. Ya, tanggapan Bapak seperti apa Pak dengan kejadian itu? Ya ikut prihatin lah ya. Sampai ke lokasi begitu depan rumah. Akhirnya ditembak juga kan itu. Iya. Juga uangnya diambil, orang ditembak ya kan. Nah, dengan kejadian seperti itu, Bapak jadi takut nggak ngambil uang sendirian di bank? Ya kalau peristiwa begitu sering terjadi ya. Jadi kalau kita ya nggak was-was. Was-was lah. Kan bisa ditransfer nggak itu kalau istilahnya. Tapi Nggak usah ngambil cash gitu ya Pak? Ya jangan ngambil cash. Ya kalau memang ini ya minta pengawalan kan. Pak, di daerah sini tuh sering banyak tindak kriminal nggak sih Pak? Ya kriminal. Piranor, apa? Ya mungkin ada tapi nggak rutin lah gitu, nggak sering gitu nggak. Jadi ya tertentu lah. Kalau zaman dulu memang iya rawan dulu. Zaman dulu. Bapak orang asli sini? Saya di sini udah lama. Nah, dengan kejadian itu warga di sini meningkatkan keamanan atau tidak, Pak? Ya kalau setiap habis kejadian itu meningkatkan dia. Seperti apa contohnya? RW-nya lah. Meningkatkan keamanannya seperti apa, Pak? Ya siskamling lah istilahnya. Sistem keamanan lingkungan yang pada waktu kejadian itu. Menurut Bapak harus diapakan tuh Pak perampok-perampok yang menggunakan senjata api seperti itu, Pak? Kebanyakan itu kan sadis ya. Sudah hartanya diambil, bila perlu nyawanya juga kan. Hukumannya ya sesuai setimpal lah, yang berat lah. Jadi dia itu sadis kan. Kalau perlu ya hukumannya kalau dia menembak mati sampai hartanya diambil ya hukumannya mati aja kalau. Warga sini asli nggak kok? Banget, ini rumah saya. Oke. Toh, Koko tahu nggak
kejadian video viral perampokan menggunakan senjata api itu tahu nggak? Tahu banget. Dari mana taunya kok? Itu di depan rumahnya mertuanya cici saya. Dan itu ada CCTV langsung nyebar lagi tahu orang pada makan. Kan dari WhatsApp. Kok dengan kejadian itu, Koko dan warga sini takut nggak? Enggak, justru kita bilang mendingan pasang CCTV gitu kan. Kita bukannya nantang, tapi kita harus bilang sama-sama warga yang lainnya harus hati-hati juga. Terus jangan sembarangan deh. Maksudnya kalau dari ke bank gitu hati-hati, lihat kiri kanan dulu. Soalnya itu kan dibuntutin kan dari bank BCA kan sampai Gang 18. Dan dia nggak ada siapa-siapa waktu itu. Aku lihat sih dari videonya kan dia langsung ditembak tuh pas mau dirampok, dijamret gitu aja sih. Dengan kejadian ini Koko jadi takut nggak ngambil duit sendiri ke bank atau ngambil cash gitu? Ngambil duit sendiri ke bank jadi takut karena kalau ngambil jumlah gede. Oke. Tapi kalau kita jarang kan ambil gede kan. Dengan kejadian ini Iya. ada peningkatan sistem keamanan nggak di sini kok? Tidak ada. Pademangan gini-gini aja. Ya, selaku orang Pademangan aku gini-gini aja. Jadi nggak ada yang aku nggak lihat sih. Kurang ada apa namanya tuh? Eskalasi. Ya, peningkatannya Iya. nggak ada. Kok? Iya. Tapi kok sebelum kejadian ini Iya. di sini itu banyak tindak kriminal nggak kok? Atau pencurian curanmor atau dan lain-lain perampokan ada nggak? Di sini hampir nggak pernah, cuman terakhir tadi sebelum Lebaran itu ada yang jambret handphone di Gang 3 di Bakmi Ajong. Itu kejadiannya siang apa malam kok? Siang begini, Berani ya kok sekarang kok? pas ngambil terus dia salah tempat, salah lokasi, kayaknya langsung habis. Habis. Dia salah posisi. Ini kondisi rame kan kok? Iya, Nah, udah itu habis lagi itu. makanya berarti Tapi di sekarang- Gang 18 itu memang sepi. Rumahnya mertua cici aku memang sepi sekali itu. Halo Mbak Eva, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Mbak Eva sebagai pakar kriminolog, Mbak, saya mau nanya dulu sebenarnya. Sebagai orang awam saya pengen tahu dari data statistik di masa pandemi ini selama setahun, itu tingkat kriminalitas tuh sebesar apa Pak? Setinggi apa Mbak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari data statistik yang ada sih ya, sebenarnya pergeserannya kita belum melihat ke konteks komparatif dengan masa-masa sebelum pandemi. Ya, kalau mau barangkali sih prediksi saya ya tidak jauh berbeda. Hanya barangkali variasinya. Ya, variasinya yang agak sedikit bergeser. Variasinya walaupun di tengah kondisi pandemi ekonomi sulit, tapi tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi gitu. Iya, Mbak. iya. Variasinya Tidak. itu kira-kira apa Mbak kalau yang sekarang? Gini, kejahatan-kejahatan barangkali ini agak klasik ya. Dengan kalau sebelum pandemi kan kita heboh dengan misalnya pedofil, kasus kekerasan terhadap anak gini ya. Itu ingat kasus Yuyun dan sebagainya itu marak sekali ya. Tapi kemudian sekarang lebih banyak kita bergeser pada kejahatan-kejahatan di sektor-sektor ekonomi gitu ya, mulai dari atau di bidang-bidang kesehatan gitu, mulai dari kemarin yang isunya vaksin palsu atau isunya seperti masker dan lain sebagainya gitu ya, penipuan gitu ya, penipuan pengadaan masker. Itu saya kira itu yang kemudian mewarnai ya cerita atau data-data mengenai kejahatan yang memang mengemuka. Meskipun ini masih barangkali di lapisan manis kuetar yang paling atas ya, karena data yang di bawahnya belum terlihat. Berarti ada tugas baru ya Bu di kepolisian Bu ya, yang tadinya menangani perampokan sekarang masker apa gitu. Nah, iya kelihatannya ya kalau kita lihat ini kan TNI, Polri semuanya Sibuk. itu dikerahkan, sibuk sekali untuk kemudian pengamanan. Pengamanan kemarin mudik, itu sudah melelahkan luar biasa ya. Kemudian sekarang mengawal vaksin-vaksin ke berbagai daerah supaya kemudian cepat sampai ke sasaran. Belum lagi kita bicara soal katakanlah bantuan sosial. Ya, penyaluran bantuan sosial yang juga melibatkan satuan-satuan pengamanan yang luar biasa. Bu, sebenarnya saya penasaran nih. Penasarannya sebenarnya saya mau tanya tentang
kriminalitas di bidang perampokan, Bu. Kalau dulu kan tuh orang ngerampok, mencuri itu jadul, pakainya golok, ya kan, pakainya celurit. Kalau sekarang udah mulai ke senjata api, Bu. Nah, itu menurut Ibu seperti apa? Atau ada peralihan modernisasi mungkin? Ya, Gimana, Bu? kalau saya ngelihatnya gini, memang regulasinya di Indonesia belum berubah. Ya, artinya apa? Kita barangkali tidak seperti di negara lain yang lebih longgar untuk kepemilikan senjata api. Terus terang di kita agak ketat, Mas. Karena satu, hanya orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu kan, olahraga atau kebutuhan pengamanan dalam kepentingan pengamanan negara atau pengamanan yang dianggaplah orang-orang yang memang membutuhkan pengamanan khusus gitu ya, seperti barangkali kepala-kepala perusahaan atau barangkali pengamanan di dalam sektor perbankan, itu yang kemudian difasilitasi untuk bisa mengakses atau memiliki ini. Di samping kan asesmennya juga nggak gampang. Kalau saya misalnya ditawari gitu ya, tes psikologis barangkali saya lulus enggak, saya juga nggak tahu ya. Karena saya bisa jadi punya kemampuan nggak untuk mengendalikan diri penggunaan itu. Itu kan juga bagian dari asesmen. Itu maksud saya, Bu. Jadi banyak perampok yang dulu menggunakan senjata tajam, sekarang menggunakan senjata api. Apalagi nih, Ibu tahu nggak, di tengah video yang viral di Pademangan itu, Bu, ya kan? Merampok dengan cara menodongkan senjata api Di siang bolong di pula. siang bolong. Nah, itu menurut analisa Ibu deh sebagai pakar kriminolog seperti apa? Gini, kalau kita ngelihat ada beberapa sisi, ya, beberapa sisi yang harus kita cermati. Satu, ini kan kasus ibaratnya kasus yang bukan menjadi fenomena, gitu ya. Dia bukan merupakan kajian yang kejadian yang beruntun, gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat kepada penggunaan senjata api. Ya, kalau kita lihat dari video itu, barangkali agak lebih detail, gitu ya. Gaya tubuh, bahasa barangkali bagaimana bahasa tubuh bagaimana si orang yang memegang senjata api ini, ke arah mana itu diarahkan. Itu kan menunjukkan kualitas diri dia. Apakah dia seorang profesional yang biasa memegang itu atau tidak. Nah, ujungnya kemudian siapa yang memberikan dia akses untuk memiliki itu. Itu yang pertama kan. Yang kedua di siang bolong. Nah, itu dia, Bu. Artinya dia sangat yakin bahwa kejahatan yang dia lakukan itu sudah dihitung. Ya, sudah dicermati mengenai resikonya. Orang kan kalau melakukan sesuatu, apalagi itu kejahatan, yakin aman baru dia lakukan, gitu. Kalau tidak, dia nggak akan melakukan itu. Ya, artinya resiko sudah dia hitung. Kenapa? Nah, dari sisi sini kita melihat bahwa orang ini memang orang yang barangkali dia adalah bagian dari sindikasi, dari organisasi yang sudah mempersiapkan satu jenis kejahatan dengan kemudian memberikan fasilitas seperti senjata tadi. Barangkali juga pelatihan ya. Pelatihan sampai melukai. Pelatihan melukai bagian mana yang harus dilukai supaya tidak menghilangkan nyawa, kan artinya seperti itu, karena targetnya misalnya hanya target ekonomi. Itu kan juga bagian dari hal yang bisa kita lihat dari karakteristik pelaku. Nah, kalau melihat dari bagian yang dilumpuhkan di bagian kaki itu, Bu, kenapa di kaki? Itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Itu kita hanya bisa membaca motif barangkali. Ya, motifnya ini bukan dalam konteks bahwa katakanlah ada motif lain seperti kemudian pembunuhan, balas dendam, kan biasanya seperti itu, gitu. Tapi dia semata-mata untuk memudahkan dia di dalam mengambil apa yang dia inginkan, yaitu uang. Hanya itu saja. Hanya kok kita memang lucu ya kalau kita lihat uangnya nilainya berapa sih, gitu ya, dibanding harga pistol mahalan mana. Ya, itu. Tapi menarik karena bisa jadi kan kalau kita bicara faktor ekonomi, barangkali dengan peralatan yang bagus hasilnya bisa lebih banyak. Jadi rasional aja kita berpikir si penjahat ini atau organisasi kejahatannya Berarti menurut sudah Ibu, menghitung itu. si perampok ini menurut analisa Ibu ya, terlatih atau tidak, Bu? Kalau saya melihatnya sih dari apa yang dia lakukan, penguasaan dia terhadap dia nggak, artinya tidak canggung ya memegang senjata.
Ya kalau orang tidak tanggung memegang senjata, itu kan sama juga orang, pertanyaannya gini Mas, itu bisa masak nggak? Ya. Dilihat dari cara pegang pisau kan? Yes. Ya, pisau di dapur maksudnya. Ya. Gitu. Nah orang juga pegang senjata kan gitu. Dia sering nggak pegang itu kan dilihat dari cara dia memegang senjata itu. Berarti kalau dibilang perampok itu terlatih dengan merampok dan mendapatkan uang 25 juta, berarti apes jatuhnya. Ya sebetulnya kalau dibilang untung rugi harusnya rugi ya. Tapi siapa tahu gitu ya. Dari yang 25 juta karena kita belum melihat serial apa namanya, katakanlah bahwa kejadian ini dilakukan berulang-ulang atau belum terdata barangkali. Oke. Ya, Oke, Bu. belum terdata jadinya kalau 25 juta ke banyak orang 25 kali 100 ya jatuhnya kan besar juga gitu Iya, loh, dan iya. dengan jumlah yang banyak. Tapi untungnya di sini kan begitu satu kasus harusnya penegak hukum sudah bisa mencermati ini dan mencegah supaya tidak ada korban lain. Ya, amin. Nah, kita lihat lagi, Bu. Yang saya lihat banyak perampok-perampok sekarang yang melakukan kejahatan kalau dulu tuh di malam hari, Bu. Nah, kalau sekarang di siang hari, apakah mereka udah berani? Apa kenapa tuh, Bu? Menurut Ibu gimana, Bu? Ada barangkali kita bercermin dari filosofi para penjahat gitu ya. Tempat yang bersembunyi yang paling aman adalah di tempat ramai. Gitu ya. Iya benar. Sedangkan di kondisi sana tadi saya ke sana, Bu. Betul. Itu ramai. Ya. Banyak betul. banyak orang ilir mudik. Jadi karakteristik orang di daerah itu mereka cuek atau tidak terhadap sesamanya gitu ya. Ketika ada kejadian itu bagaimana reaksinya itu kan juga bisa dilihat ya. Bu. Kalau kemudian itu dilakukan di tempat ramai, apalagi korbannya tidak berteriak gitu ya, dianggap begitu itu mendingan saya diam daripada kemudian pisau itu meletus ke bagian tubuh saya gitu. Menurut saya itu sudah balik lagi sudah dihitung oleh penjahatnya sebagai tempat yang paling aman. Sudah diintai dan dibaca tempat itu, Bu. Kalau Betul, menurut Ibu. betul. Di samping balik lagi, ya kita kalau melihatnya secara apa namanya makro barangkali dari kejadian-kejadian dari banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya ya mengenai fenomena kejahatan di siang hari belakangan ini. Iya. Memang ini evaluasi kepada petugas keamanan kita. Apakah kemudian kebijakan kepada Mabes Polri untuk kemudian membagi lagi konsentrasinya ya kepada pengamanan ya memang COVID penting, tapi yang lain juga harus dijaga gitu ya, keamanan masyarakat juga harus dijaga. Itu sepertinya jadi evaluasi yang penting. Berarti dibagi lagi, jangan terlalu terfokus ke penanganan satu, COVID ya, iya satu ke masalah. satu. Bu, berarti apakah menurut analisa Ibu, Bu, ini itu adalah sindikat, Bu? Kalau memang kita melihat dari itu kan dilakukan oleh 3 orang dengan motor ya. 4 orang, Bu. 4 Jadi, orang ya. bonceng 2 3 atau 4 motor, orang. 2 orang. Iya. 2 motor, 2 orang dengan seolah berseragam gitu ya, sama-sama seragam. Kelihatannya kan sudah dipersiapkan Rapi, gitu ya. kelihatan rapi. Apa namanya dari tampilannya, dari ya mereka saya tidak tahu apakah itu mau menunjukkan identitas bahwa mereka dalam satu sindikat atau satu kelompok tertentu. Tapi yang pasti kalau dari kepemilikan senjata apinya artinya mereka juga pihak-pihak yang atau terkait dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap itu. Ini berbicara tentang senjata api, Bu. Menarik, Bu. Sebenarnya saya nggak tahu, pengen tahu. Siapa aja sih, Bu, yang berhak punya senjata api, Bu? Ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita lihat kepada acuannya kan masih kepada SK Kapolri, ya. SK Kapolri itu memang memberikan kesempatan kepada warga sipil, ya, yang bukan anggota untuk kemudian memiliki senjata api. Nah, warga sipil yang seperti apa tadi saya katakan, ada kriterianya. Mereka yang memang merasa membutuhkan itu, ya, seperti katakanlah profesi tertentu, gitu, atau orang-orang dengan pangkat
atau jabatan-jabatan tertentu yang dianggap butuh pengamanan. Hakim misalnya gitu ya, atau barangkali kepala-kepala korporat, para direktur bank gitu yang memang membutuhkan pengamanan, mereka bisa mengajukan atau bermohon untuk diberikan izin. Tapi itu pun dengan asesmen, artinya ada asesmen psikologi gitu ya, ada ujian-ujiannya, plus pelatihan. Nggak sembarangan, Bu. Tidak sembarangan. Nah, berarti kalau kita tarik, kalau orang biasa, kalau Ibu sebagai kriminolog ya, melihat orang biasa kalau megang senjata api itu Ya, pasti ada bedanya, Bu. ya bukan Yang, bedanya. yang terlatih dengan yang tidak terlatih itu beda. Ya sebetulnya kalau kita lihat regulasi saja sudah melarang ya. Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 kan masih melarang penggunaan senjata api tanpa izin. Gitu, ada ancaman pidananya Mas di sana. 12 tahun. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kejadian di Pademangan itu kita melihatnya dari konteks penggunaan senjata apinya saja sudah merupakan satu pelanggaran atau satu tindak pidana sendiri. Atau mungkin Bu, kalau saya boleh tanya, atau mungkin pelaku yang di Pademangan itu dengan menggunakan senjata, apa dia orang-orang yang sudah mempunyai izin sertifikat Bu? Saya bukan peramal. Saya tidak tahu kan ya apa dia bersertifikat atau tidak gitu ya. Tapi saya duga masa orang dengan apa namanya strata sosial yang tinggi masih butuh uang recehan sih. Oh iya iya. Gitu. Ngapain juga ya Bu? Ini berarti kita bertanya lagi ke kalau orang biasa Bu, nah, selain warga sipil atau pengusaha segala yang diizinkan punya senjata api, kalau orang biasa punya senjata api, kok bisa Bu mereka bisa punya senjata api? Beli di mana? Kok ada gimana, Bu? kemungkinan memang ya black market ya apa namanya pedagang-pedagang ilegal yang kemudian memberikan akses kepada apa namanya kepemilikan itu ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita bicara soal soft gun, airsoft gun ya, airsoft gun itu memang bisa diakses untuk kepentingan atlet. Yes. Ya, atlet. Tapi itu pun kita permasalahkan kenapa? Karena tidak ada regulasinya mengenai perdagangannya. Apalagi ini jelas senjata api. Yep. Ya, senjata api kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51 itu harus dengan izin gitu ya. Oke deh, kayak Gitu. kayak di video tadi Bu. Iya. Itu kira-kira ada berapa pasal yang di video itu Bu? Kita bisa lihat dia kan melakukan perampokan. Ya, minimal kita lihatnya pasal 365 KUHP gitu ya, atau dengan pemberatan kalau mengakibatkan luka ya 365 pasal ayat 3 atau ayat 4 itu bisa dijerat di sana. Dan ancaman pidananya juga sama-sama berat 12 tahun gitu. Ya. Atau 365 belum kepemilikan senjata api tadi. Ya. Kita nggak tahu dia naik motor itu punya SIM atau tidak. Itu dilihat Ya, dari tapi di luar itulah itu kan nggak bisa kita identifikasi. Yang pasti di depan kita gitu bahwa ada pencurian, ada penganiayaan, ada pemilikan senjata api. 3 hal ini yang kemudian bisa dijerat kepada mereka. Jadi Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 pasal 365 atau pasal 362 gitu ya, pencurian, atau kita bisa barangkali pakai 351 ayat 2 atau yang melukai berat ya, penganiayaan berat itu masuk ke dalam konteks apa yang bisa disangkakan kepada jadi mereka. berlapis-lapis ya Bu ya. Betul. Bu, untuk mencegahnya ya Bu ya, orang-orang biasa mempunyai senjata api itu apa? Mesti diperketat Bu, izin sertifikat kepemilikan senjata api. Ya, kembali lagi kelihatannya asesmennya ya. Satu asesmennya kepada siapa, karena jangan sampai ini jadi mudah kemudian lifestyle siapa aja bisa punya gitu ya. Kita ingat kasus artis yang kemudian memamerkan senjata apinya tanpa tujuan tertentu. Itu kan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan dari pemberian izin kepemilikan Justru senjata. sekarang banyak loh Bu, video yang viral yang saya lihat di sosial media tuh Bu. Ada apa-apa ngeluarin senjata api. Itu dari mengeluarkannya itu ada hukum pasal hukumannya nggak sih Bu? Kalau kita lihat kalau kemudian
kepemilikan senjata itu ada izin atau tidak, itu satu. Oke. Kalau memang sudah ada izin, dalam konteks apa izin itu dipakai? Ya, bisa juga misalnya kalau kan ada aturan internal di kepolisian seperti peraturan Kapolri mengenai penggunaan senjata api itu kan juga ada. Ya, dalam situasi seperti apa. Jadi kita lihat dari apa namanya dari ketentuan proseduralnya. Kalau dia adalah anggota Polri atau anggota TNI. Berarti Kalau masyarakat umum, masyarakat umum saya kira kalau dia berizin tapi dia menggunakan itu, gitu ya, untuk mengancam, artinya kan kita melihat sudah dalam bentuknya misalnya pasal tentang pengancaman paling tidak kan, atau barangkali kemudian pasal-pasal yang apa namanya seperti menimbulkan rasa takut secara fisik gitu ya, pasal percobaan penganiayaan katakanlah seperti itu. Meskipun kalau kita lihat ada yang mengatakan percobaan penganiayaan tidak bisa dipidana, tapi saya mengatakan kalau percobaan penganiayaan dengan senjata itu artinya percobaan penganiayaan berat, bukan 351, 354 gitu ya. Itu tetap percobaannya bisa dipidana gitu. Ingat kepada ketentuan itu. Saya kira itu bisa dipakai. berarti walaupun sudah punya sertifikat kepemilikan senjata api pun tidak bisa sembarangan dipakai ya Bu, berarti Bu? Pasti, karena tujuannya kan tadi hanya semata-mata untuk menjaga atau menjaga keamanan gitu ya. Nah Bu, saya pengen tanya, apakah orang-orang biasa selain warga sipil boleh latihan tembak Bu? Sebetulnya boleh, ya. Tentu, tapi Boleh. kan kita apa namanya institusi atau license-nya hanya dimiliki oleh Perbakin. Gitu. Kita bisa saja bermohon, kalau kita mau jadi atlet kan boleh saja kan. Tapi memang di sana ada batasan usianya, karena usianya sudah harus di atas 17 tahun. Anak saya bilang, "Mama, aku mau jadi atlet tembak dong." Nanti ingat usiamu berapa? Kan saya tanya seperti itu. Jadi batasan usia, kedewasaan, karena itu kaitannya dengan psikologi juga. Berarti nggak sembarangan berarti Bu, untuk memegang senjata itu nggak sembarangan? Sangat apa namanya sangat ketat saya kira syaratnya sampai sekarang kalau itu kita mau patuhi ya. Iya. Berarti kalau takutnya disalahgunakan itu ya Bu ya? Betul. Nih, terakhir nih Mbak. Bagaimana pendapat Mbak tentang apa warga di Pademangan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat kejadian ini, itu paling tidak ini juga menjadi evaluasi pada warga sekitar. Ya, saya tidak tahu apakah misalnya rambu-rambu seperti CCTV, pengamanan fisik itu sudah maksimal di sana. Belum lagi kemudian petugas-petugas keamanan, apakah sudah difungsikan maksimal? Atau sarana misalnya warga-warga sekitar yang harus saling apa namanya katakanlah peduli satu sama lain itu juga harus dibangun. Ya, karena paling tidak kalau sarana fisiknya saja sudah tidak ada gitu ya. Sama juga kalau kita masuk ke satu toko peralatan rumah tangga, awas Anda di bawah pantauan CCTV gitu. Atau saya pernah lihat keep on your smile, you are on CCTV gitu ya. Tapi itu sebetulnya bukan keep on your smile, itu warning bahwa sebetulnya Anda di bawah pengawasan. Nah kalau memang itu ada, tapi katakanlah kadang-kadang kita butuh kasih tahu juga ke para apa namanya calon pelaku kejahatan, ya kalimat-kalimat bahwa Anda di bawah pengawasan CCTV itu perlu, paling tidak secara apa namanya psikologis itu akan kemudian membuat dia berpikir untuk melakukan Kekhawatiran berpikir gitu. Betul. Bu, ini kan kemarin kejadiannya nih ada lagi nih. Kejadian itu ada tips nggak buat warga biasa itu untuk masih bolehkah ngambil uang besar tanpa pengamanan atau itu boleh nggak, Bu? Sekarang Nah, itu kan menurut Ibu gimana tuh? iya sekarang itu kayaknya kita udah nggak zamannya lagi ya bawa uang dalam jumlah besar ya, segala sesuatu kan bayar apa namanya jasa pengantaran makanan saja sudah tidak perlu uang cash gitu untuk hal-hal yang kecil, apalagi untuk hal-hal yang besar via transfer. Jadi maksimalkanlah kalau buat saya
penggunaan sarana-sarana yang dalam bentuk yang bukan tunai gitu. Itu juga bagian dari pengamanan. Saran buat masyarakat seperti itu ya Bu ya. Betul. Maksudnya ya hindari mengambil di bank uang cash bawa sendiri gitu. Betul. Takutnya terjadi situasi yang kita situasi tidak yang inginkan, apalagi jangankan kalau hanya uang. Masalahnya kan nyawa juga gitu. Bener banget Mbak Eva. Mbak Eva, terima kasih banyak waktunya, makasih banyak Mbak. Sama-sama. Sehat-sehat Mbak. Ya, makasih. Sama-sama.